Data kita dilindungi oleh undang-undang, kerahasiaannya dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kalau ada dinas pajak minta data kita, tidak boleh. Kerahasiaan data jenengan yang jenengan berikan ke kami BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sigma Talk, podcast dari Pojok Statistik Universitas Islam Kediri. Dengan saya, Julfifa Putri, agen Pojok Statistik Universitas Kediri. Dan di hari yang sangat spesial ini, kita kedatangan narasumber dari PPS Kabupaten Kediri, Bapak Fadelan SE, selaku tim Inspek Industri Penggalian Energi dan Konstruksi PPS Kabupaten Kediri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih Mbak Julfifa ya. Ada dari BPS Kabupaten Kediri, Ketua Tim Inspek. Inspek itu singkatannya industri, P-nya penggalian, E-nya energi, K-nya konstruksi. Dan itu salah satu kegiatan BPS. Jadi kita banyak sekali kegiatannya dan baru-baru ini kita menuju ke fungsional semuanya. Jadi kalau dulu ada bidang, ada seksi, sekarang nggak ada, adanya fungsi. Jadi kegiatan BPS itu banyak sekali dan penanggung jawabnya juga banyak, termasuk sosial, terus lagi distribusi, terus lagi harga, pengolahan IPDS, terus humas, termasuk kegiatan kita pojok statistik dan Desa Cantik. Begitu juga ada SDI, Satu Data Indonesia. Dan saya di sini adalah salah satu bagiannya di bidang produksi. Di bidang produksi itu terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah pertanian. Dan di saya inspeknya itu. Kenapa kok disebut produksi? Itu survei-survei yang menangani masalah tentang produksi. Jadi itu bagian saya. Termasuk nanti di dalamnya ada industri. Itu Pak Julfifa. Baik, benar-benar sangat luar biasa ya teman-teman. Langsung saja kali ini Sigma Talk episode 8 akan membahas tentang survei industri yang dilaksanakan BPS Kabupaten Kediri. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber, apa sih survei industri itu Pak? Dan selama ini survei apa saja yang telah dilaksanakan? Ya, terima kasih Mbak Julfifa. Di sini untuk industri kita jangan terpacu industri yang macam-macam ya. Di sini industrinya industri manufaktur. Di dalam kegiatan kita industri terbagi menjadi dua. Ada industri besar atau IPS, besar sedang atau IMK. Itu berdasarkan stratanya. Di sini kita ada kegiatan di dalam kegiatan industri, ada DPA, Direktori Perusahaan Awal. Itu nanti akan memunculkan data direktori perusahaan yang ada di Kabupaten Kediri. Semuanya dikirim dari BPS Pusat, kita perbarui dengan DPA itu, terus memunculkan data industri yang eligible. Nanti kita akan survei dengan survei yang namanya IPS bulanan dan IPS tahunan. Begitu juga untuk industri kecil dan mikro itu ada IMK. IMK pun itu nanti ada IMK tahunan dan IMK triwulan. Gitu Mbak Julfifa. Jadi kegiatannya ada bulanan, ada tahunan, ada triwulanan. Waduh, banyak banget ya macamnya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan satu persatu biar pemirsa podcast lebih tercerahkan dan lebih paham secara mendalam. Oke. Untuk industri, ini kan industri itu salah satu kegiatan surveinya BPS. Yang disurvei adalah kegiatan pengolahan. Jadi industri itu ada pengolahan. Dan pengolahannya itu nanti ada kategori industri besar sedang,
ada industri mikro, makro, dan tujuan utamanya adalah memperoleh data tentang industri dilihat untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari sektor industri. Sedangkan pengolahan industri itu ada banyak sekali macamnya. Sebenarnya kita ada sub-sub sektor di dalam kegiatan BPS itu dibagi menjadi mulai A sampai dengan U. Lalu A itu pertanian. Terus lagi B pertambangan dan penggalian. Kalau C industri, termasuk ini nanti yang kita omongkan ini, itu C industri pengolahan. D pengadaan listrik, gas, uap air, panas dan udara dingin. Ini termasuk energi. Nanti itu juga bagian saya, tapi kita bahas lain waktu mungkin kalau Mbak Yulfa undang saya lagi. Itu ya Mbak Yulfa ya. Terus E treatment air, terus pengolahan air, terus PDAM itu termasuk kategori E. Jadi kita ada kategori termasuk lagi kategori F, konstruksi. Itu semuanya ada di kegiatan yang saya bawahi. Jadi mulai B, C, D, E dan F. Dan intinya di sini kita membahas masalah yang C, industri pengolahan. Sedangkan industri pengolahan sendiri itu dibedakan menjadi ada mulai 11 sampai 33. 10 itu kategori industri pengolahan makanan. Terus 11 industri pengolahan minuman. 12 industri pengolahan tembakau dan lain sebagainya sampai dengan 33 itu reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan yang besar. Itu kategori industri, kategori KBLI namanya, KBLI 33 yang KBLI 2 digit. Apa itu KBLI? Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang membuat juga BPS. Jadi kita sudah ada ring-ring kegiatannya dan bidang-bidang mana yang akan menang. Seperti itu Mbak Yulfa. Wah, sangat jelas sekali ya teman-teman. Jadi survei IBS dan IMK itu dilaksanakan bulanan dan tahunan ya Pak? Betul, ada triwulan juga. Itu seberapa penting survei industri kok sampai dilaksanakan berkali-kali? Ada tahunan, triwulan, dan tahunan. Sangat penting. Industri terutama merupakan penopang ekonomi di Indonesia. Jadi sangat dibutuhkan sekali datanya oleh pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari sektor industri. Terus lagi melihat kontribusinya industri kepada pertumbuhan ekonomi itu berapa persen. Terus lagi data-data di dalamnya itu banyak sekali Mbak Yulfa. Ada penggunaan bahan baku, terus produksinya, terus lagi tenaga kerjanya, terus lagi penggunaan bahan bakar, terus lagi penggunaan listrik, terus produksi listrik. Sebab karena apa? Industri kan biasa punya genset. Nah itu kita lihat produksi listriknya itu berapa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Termasuk lagi dapat dilihat masalah ekspor dan impornya. Kenapa kok saya bilang ekspor dan impor? Impornya biasanya bahan baku diimpor dari mana. Terus ekspornya, produknya diekspor kemana. Ada semua di sini. Dan lagi produktivitas itu kita hasilkan dari survei industri. Mungkin itu Mbak Yulfa, mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Terus untuk ya IMK itu Pak, itu untuk apa? Nah, sebenarnya hampir sama, cuma klasifikasinya aja. Jadi IMK itu juga sama, cuma kalau IMK itu klasifikasinya kalau kita yang masyhur ya, yang biasa kita pakai itu dari jumlah tenaga kerja. Jadi semuanya sama, industri pengolahan, tapi ada tenaga kerjanya. Terus kalau IMK itu industri kecil menengah
tenaga kerjanya yang mikro itu jumlahnya 1-4 tenaga kerja. Terus lagi yang makro tenaga kerjanya 5-19. Terus yang tadi kita sebut industri besar, sedang. Kalau sedang jumlah tenaga kerjanya itu 20-99 tenaga kerja. Yang besar jumlahnya 100 tenaga kerja. Itu Mbak Yusuf. Jadi hampir sama antara IMK dan industri besar sedang, cuman dilihat dari jumlah tenaga kerja. Mungkin itu ada pertanyaan lain? Baik, kita kembali ke survei IBS. Yeah. Apa bedanya dengan survei STPIM dan survei SKIM? Oke. Terima kasih Mbak Yusufa. Ya, dari pertanyaan Mbak Yusufa tadi, perbedaan IBS dengan STPIM dan SKIM. Sebenarnya sama itu, karena di IBS itu pada tahun sebelum 2023 itu istilah survei kita IBS. Tetapi 2023 sampai sekarang 2024 berganti nama STPIM. Singkatannya Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur. Kalau SKIM Survei Komoditas Industri Manufaktur. Sebenarnya ini sama. Kalau SKIM itu dilaksanakan kalau ada kebutuhan mendadak dari pemerintah tentang hal-hal yang perlu diamati lebih detail. Untuk tahun ini kita BPS Kediri mempunyai tugas dengan survei SKIM yang kita amati adalah KBLI 13 dan KBLI 14. Apa itu KBLI 13? KBLI 13 itu perusahaan pengolahan yang diolah adalah tekstil. Terus yang 14 perusahaan yang mengelola masalah pakaian jadi. Kenapa pemerintah kok memberikan tugas BPS secara mendadak dengan survei SKIM ini? Diinformasikan industri tekstil katanya itu mulai surut. Padahal kenyataannya ekspornya tetap tinggi, serapan tenaga kerjanya juga banyak. Inilah pemerintah memerintahkan BPS turun ke lapangan dengan survei SKIM. Mungkin tahun yang akan datang bukan tekstil lagi yang ditangani, berdasarkan kebutuhan pemerintah. Mungkin itu Mbak penjelasannya. Baik, sudah cukup jelas sekali. Okay. Selanjutnya mungkin Bapak bisa jelaskan tentang secara menyeluruh tentang survei industri yang telah dilaksanakan, mulai tujuan, manfaat bagi siapa saja, bisa digunakan oleh siapa saja, dan untuk apa saja. Oke. Kalau IBS industri manufaktur, sekarang industri manufaktur ya, manfaatnya cukup besar. Tadi sudah saya sebutkan di awal, apa saja yang bisa diperoleh datanya, termasuk penggunaan bahan baku, terus produksinya, tenaga kerjanya. Tenaga kerja juga dirinci, Mbak. Tenaga kerja asli orang Indonesia, tenaga asing ada berapa yang digunakan, terus lagi pendidikannya. Jadi dilihat dari pendidikan, tenaga kerja yang terserap di bawah SMP berapa, SMA-nya berapa, D3-nya berapa, D4 S1-nya berapa. Tadi dapat dilihat di situ banyak sekali. Yang paling utama yang tadi saya sebutkan ada triwulanan, ada bulanan, ada tahunan untuk menghitung PDRB, terutama yang triwulanan. Jadi mengetahui berapa persen PDRB di Kediri, di Jawa Timur, atau umumnya di tingkat nasional Indonesia. Jadi bisa dilihat dari situ, dan pengguna datanya bermacam-macam. Mungkin panjenengan semua para mahasiswa untuk penelitian, analisa dan lain sebagainya. Terus lagi pengusaha melihat peluang bisnis, apa yang dibutuhkan perusahaan di sini. Terus untuk IMK itu pemerintah ingin melihat, karena selama ini IMK industri kecil mikro itu katanya tahan goncangan.
Jadi pemerintah kepingin melihat secara detail masalah IMK, jumlahnya berapa, terus lokasinya di mana saja, terus lagi sentranya apa saja, di mana aja, terus permasalahan yang dihadapi IMK apa aja. Itu tujuan dari survei itu, dan penggunanya sangat luas dari umum, pemerintah, dan lain sebagainya. Mungkin saya nambah sedikit. Kebanyakan dari, kan ini ya, kalau yang survei IPS, Institusi Besar Sedang, yang STPI tadi, itu kan pelaku yang kita datangi adalah pengusaha. Jadi pengusaha, tapi kalau IMK kebanyakan itu kan perorangan, jadi mudah. Kami menyampaikan, mungkin panjenengan semua nanti kalau jadi pengusaha, kalau didatangi BPS, apalagi survei industri, kalau pas industri, jangan takut. Data kita dilindungi oleh undang-undang, kerahasiaannya dilindungi oleh undang-undang. Apa buktinya Pak Fadlan kalau data panjenengan dilindungi undang-undang? Penyajiannya itu tidak bisa dilakukan secara individu. Jadi datanya data populasi. Jadi umpama rokok di Kabupaten Kediri jumlahnya 10, nggak kelihatan gudang garamnya. Jadi populasinya. Jadi kami mohon panjenengan semua nanti kalau jadi pelaku usaha, terutama industri, kalau didatangi BPS, mohon diberikan informasi sejelas mungkin, sedetail mungkin, yang menggambarkan kondisi usaha panjenengan. Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kalau ada dinas pajak minta data kita, tidak boleh, karena ini dilindungi undang-undang. Jadi data kita dilindungi undang-undang. Kerahasiaan data jenengan yang jenengan berikan ke kami BPS itu betul-betul kami rahasiakan. Mungkin itu penutupnya. Terima kasih Mbak Yusufa. Ya, terima kasih Mbak Fadelan. Itu udah benar-benar sangat luar biasa penjelasannya hari ini. Mungkin sekian Sigma Talk episode 8 ini bersama saya Julifa dan juga Pak Fadelan. Sampai ketemu lagi di Sigma Talk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.